Saat ini, saya akan mempresentasikan modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1 A8, koneksi antar materi, di dalamnya kesimpulan dan refleksi. Perkenalkan, nama saya Fitria Ervina Wasti Tumewang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Minahasa Selatan, Unit Kerja SD Impres Maluku. Koneksi antar materi. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidik menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pokok pemikiran filosofi KHD tentang pendidikan. Pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Kita tahu bersama bahwa pendidikan menurut KHD bukan sebagai tuntutan tetapi tuntunan. Karena seorang pendidik diwajibkan untuk menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak sudah memiliki kodrat alam sejak dari dalam kandungan ibunya. Sebagai seorang pendidik, kita dituntun untuk mengajarkan budi pekerti yang luhur kepada anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang berakhlak, bermoral, dan berkarakter. Sedangkan kodrat zaman, kita berada di abad 21. Berarti teknologi yang semakin canggih ini membuat zaman semakin modern dan dituntut kita sebagai seorang guru untuk tahu menggunakan teknologi yang ada. Bahkan kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menggunakan teknologi yang ada. Ketika ada teknologi yang kurang baik, kita saring, dan apa yang baik itu yang kita tuntun kepada anak-anak. Ketiga, seperti seorang petani. Sebagaimana kita ketahui, seorang petani menanam benih, dan seorang petani setiap hari menyiram, bahkan membuat apa yang dia tanam seperti benih padi itu sehingga menjadi tumbuh subur, maka harus dirawat. Begitu juga dengan kita seorang guru. Kita harus menuntun benih-benih yang ada, yaitu murid-murid kita, untuk membuat mereka menjadi pribadi yang berbahagia dalam belajar serta memiliki keselamatan dan mencapai apa yang menjadi minat bakat mereka untuk mencapai cita-cita yang sesuai dengan harapannya sehingga dia menemukan jati dirinya dan bisa berguna bagi diri sendiri bahkan bagi masyarakat. Keempat, budi pekerti. Budi pekerti sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Bahkan untuk mentransfer kepada anak-anak dengan cara menuntun anak-anak memiliki budi pekerti yang luhur, karakter yang baik, moral yang baik, sehingga mampu melakukan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kelima, berhamba pada anak. Setiap guru atau pendidik mampu memiliki hati seorang hamba, di dalamnya memiliki ketulusan hati dalam mengajar, memiliki kasih sayang, memiliki cinta kasih, menganggap murid sebagai anak sendiri, sehingga ketika kita memiliki hati yang tulus, maka anak-anak boleh merasakan kebahagiaan dan keselamatan. Refleksi pemikiran KHD. Apa yang seharusnya saya percaya tentang murid di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, saya meyakini dan percaya bahwa niat murid datang ke sekolah adalah hanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Kedua, pendidik menjadi pusat pembelajaran atau teacher center dan guru yang memegang kendali. Ketiga, pendidik tidak membuat kesepakatan kelas atau saya sendiri tidak membuat kesepakatan kelas. Keempat, saya fokus pada ketuntasan KKM yang ada sesuai dengan kurikulum. Hal yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: pertama, saya optimis dan berpikir bahwa saya harus membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Kedua, ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar.
Ketiga, saya harus memposisikan siswa sebagai subjek atau student center. Keempat, menuntun, memberi teladan dan contoh yang baik bagi murid. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang harus saya terapkan adalah pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di dalamnya mengembangkan minat dan bakat murid, aktif, kolaboratif, kerjasama, variatif, tidak membosankan, dan kreatif. Kedua, mengajar dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati dengan melakukan pendekatan kepada murid. Ketiga, menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Memperhatikan kodrat murid, mengutamakan budi pekerti, menginspirasi, dan menghamba pada murid. Keempat, mengarahkan peserta didik untuk menerapkan budaya lokal serta membiasakan berbahasa daerah Tontemboan sesuai dengan budaya yang ada di desa kami. Gotong royong, bekerja sama, dan kelompok pembelajaran harus ada, saling menghargai, saling menolong, bahkan di dalamnya tercipta kerjasama yang baik. Kesimpulan dari materi ini yaitu murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Murid memiliki keunikan masing-masing. Pendidik diibaratkan seperti seorang petani yang mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya murid melalui penerapan ekosistem belajar yang menyenangkan sesuai dengan budi pekerti yang luhur. Dibutuhkan kerjasama orang tua untuk bersama-sama menuntun budi pekerti murid untuk keberhasilan murid. Murid adalah manusia yang bernilai. Berikan kebahagiaan dan keselamatan kepada murid agar mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan sehingga berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Terima kasih, salam, dan bahagia.